Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anakku, berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya adalah menganalisis bentuk-bentuk menyimpang dalam pergaulan remaja. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini adalah menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Anak-anak, sebelumnya mari kita lihat beberapa gambar-gambar berikut ini yang berkaitan dengan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Gambar-gambar tersebut merupakan kegiatan positif para remaja baik di madrasah maupun di lingkungan sekitar. Anak-anakku, menerapkan akhlak yang baik di dalam lingkungan sekitar itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka secara umum, akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Yang kedua adalah akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Nah, anak-anakku semua, kali ini kita akan mencoba mengartikan tentang adab pergaulan remaja. Anak-anak, di antara kalian apakah ada yang tahu apa arti adab dan apa arti remaja? Anak-anakku, mari kita ingat kembali tentang pengertian adab ya. Ibu yakin kalian masih ingat tentang arti adab. Apa coba anak-anak? Oke, coba kita ingat kembali bahwa adab menurut bahasa itu adalah kesopanan atau kehalusan atau kebaikan budi pekerti. Selanjutnya, apa sih pengertian remaja? Coba anak-anak kita cari tahu apa itu remaja. Remaja adalah masa peralihan di mana manusia dari mulai anak-anak menuju dewasa, atau dengan kata lain, remaja itu adalah masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara usia 12 tahun sampai 21 tahun. Dengan demikian, apa arti adab pergaulan remaja? Adab pergaulan remaja adalah segala interaksi sosial baik dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antara sesama remaja. Remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. Sehingga pada masa-masa ini seorang tidak mau dikatakan sebagai anak-anak dan juga belum menjadi dewasa seutuhnya. Maka pada masa inilah seorang akan mudah terpengaruh oleh kehidupan lingkungan sekitarnya. Maka yang dibutuhkan adalah pondasi yang kuat untuk membentengi dari pengaruh-pengaruh yang negatif, yaitu pondasi akhlakul karimah. Anak-anakku, apa saja adab-adab pergaulan remaja? Coba kita perhatikan tayangan berikut ini. Berikut ini adalah adab-adab pergaulan remaja menurut Islam yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga sopan dan santun. 2. Mengerti dan memahami sesama teman. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu antar sesama. Kelima, berlaku jujur dan adil atau memiliki integritas. Dan yang keenam adalah berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Anak-anak, jika ada akhlak terpuji dalam pergaulan remaja,
maka kita akan juga menemukan akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Berikut ini adalah contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja yang perlu kita hindari. Di antaranya adalah minuman keras atau khamr dan judi. 2. Contoh perilaku menyimpang yang kedua adalah pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran. Dan yang ketiga contohnya adalah perilaku yang menyimpang adalah tawuran. Minuman keras atau khamr dan judi ini merupakan induk dari segala kejahatan. Jadi khamr itu, minuman keras itu induk dari segala kejahatan. Sebab apa? Sebab dengan meminum minuman keras yang memabukkan ini akan menghilangkan akal sehat kita dan juga akan menghilangkan kendali kesadarannya. Oleh karena itu, hukum meminum minuman khamr hukumnya haram. Haram untuk dikonsumsi dan dosa besar. Begitu juga larangan juga terhadap judi. Judi juga hukumnya haram. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini secara jelas bahwa meminum khamr dan berjudi adalah dilarang oleh Allah, hukumnya haram. Contoh perilaku menyimpang pada pergaulan remaja yang juga sedang ngetren saat ini adalah pergaulan bebas antar lawan jenis atau yang disebut dengan pacaran. Berpacaran atau berkhalwat berdua-duaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tidak dilihat oleh orang lain, Islam telah melarangnya. Islam telah mengajarkan agar kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga jarak antara lawan jenis agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Saat ini pacaran bagi kalangan remaja itu bahkan sesuatu yang sangat dielu-elukan. Oleh karenanya anak-anak, kalian sebagai remaja kelas 9 yang memang sudah mulai balik harus betul-betul meninggalkan atau tidak melakukan pacaran. Karena kita sudah tahu bahwa nanti kita itu jodohnya sudah ditentukan oleh Allah. Allah telah melarang berpacaran sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Perilaku menyimpang berikutnya dalam pergaulan remaja adalah tawuran. Anak-anak pasti tahu ya apa itu tawuran. Tawuran itu adalah sikap yang tidak baik, yang tidak patut dicontoh. Tawuran itu apa sih? Tawuran itu adalah konflik ya atau perkelahian antar kelompok yang biasanya ditandai saling menyerang satu sama lainnya.
yang akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Awalnya tawuran ini muncul karena timbul saling mengejek atau saling menghina. Kadang-kadang sebabnya pun tidak jelas. Remaja yang baik, remaja yang berakhlakul karimah tentunya tidak mungkin mengikuti aksi tawuran ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Jadi kalian harus tahu bahwa tawuran itu adalah dilarang dalam agama. Sebagaimana ayatnya yang ada dalam surat Al-Ahzab, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ayat ini secara jelas bahwa tawuran itu adalah dosa hukumnya. Tawuran itu adalah dilarang dalam Islam. Oleh karenanya anak-anak, hindarilah perkelahian, hindarilah tawuran. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja akan membawa dampak negatif bagi pelakunya. Di antaranya dampak bagi diri sendiri dan dampak bagi orang lain. Dampak negatif perilaku menyimpang bagi diri sendiri yaitu 1. Menurunkan martabat dirinya, yaitu dalam pandangan orang lain. 2. Hilangnya kepercayaan dari orang lain. Dan tentunya yang ketiga adalah mendapat dosa. Kerugian atau dampak negatif bagi orang lain menimbulkan kekecewaan, hilangnya kepercayaan. Yang ketiga, kurang disenangi dalam pergaulan. Kemudian bagaimana cara untuk menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja? Di antaranya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, meningkatkan keimanan, meningkatkan amaliyah soleh. Yang ketiga, aktif pada kegiatan-kegiatan keremajaan di lingkungan. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Dan yang kelima, banyak bergaul dengan teman-teman yang berakhlakul karimah atau bergaulah dengan orang-orang soleh. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi remaja yang tangguh, menjadi remaja yang kreatif, menjadi remaja yang bertanggung jawab, dan menjadi remaja yang jujur. Dan mudah-mudahan kalian semua mampu menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang yang membawa dampak negatif. Mudah-mudahan Allah membersamai kita sehingga kita selalu ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.